Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran PKN kelas 5 bersama Ustazah Latifah dan Ustazah Zulfa. Kali ini kita akan belajar tentang nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Disimak baik-baik ya. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di dalam slide ini. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Ya, gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan simbol adanya kerukunan antar umat beragama. Ada orang yang beragama Islam, ada orang yang beragama Katolik, ada orang yang beragama Kristen, ada orang beragama Hindu, Buddha, dan ada yang beragama Konghucu sesuai agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, dari gambar tersebut kita dapat ambil pelajaran bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Nah, hal ini mencerminkan adanya penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Kira-kira dalam gambar ini itu termasuk dalam penerapan sila keberapa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Nah, dalam gambar ini itu menunjukkan penerapan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, karena berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama. Nah, hal ini merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila pada sila 1, 2, 3, 4, dan 5 pada slide berikutnya. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, untuk yang sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah dicontohkan di slide awal, ada gambar kerukunan antar umat beragama. Nah, di sila pertama ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat pada Tuhannya. Nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama, yang pertama ada keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita yakin kita memiliki Tuhan, bukan tidak memiliki Tuhan atau yang disebut sebagai ateis. Untuk nilai luhur yang kedua adalah ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, gitu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Jadi tidak boleh menghina, meledek, bahkan menjatuhkan agama lain. Yang keempat, nilai luhurnya dari sila pertama adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada teman, saudara, ataupun orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Tidak boleh memaksakan agama, tidak boleh melarang-larang agama seperti itu. Melarang-larang ibadah dari teman atau saudara kita, gitu ya anak-anak ya. Itu untuk nilai luhur sila pertama ada 4 poin. Silakan nanti dipahami masing-masing. Untuk sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama. Harkat, derajat, martabatnya itu sama. Nah, nilai-nilai luhurnya yang pertama adalah pengakuan adanya harkat dan martabat manusia. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mendapat perlakuan yang adil sesama manusia. Adil gitu ya anak-anak. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa.
Dan yang keempat adalah pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Nah, untuk sila yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Di sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Nah, nilai-nilai luhurnya ada yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ya, tetap menempatkan persatuan itu lebih utama. Kemudian yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita cinta terhadap bangsa kita Indonesia, berarti kita menghargai apa yang ada di Indonesia, memakai produk dalam negeri dan sebagainya. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku, bangsa dan budaya bangsa. Jadi adanya banyak suku di Indonesia itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Itu adalah nilai luhur dari sila ketiga. Nah, untuk sila yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Intinya adalah musyawarah. Nah, nilai luhurnya yang pertama adalah kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kemudian manusia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, untuk sila yang kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Nilai luhurnya ada mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, bersikap adil dan suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji dan cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi kita belajar tentang nilai-nilai luhur yang sesuai dengan Pancasila, kita harus tahu juga perilaku apa saja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita bisa menghindari atau bahkan tidak melakukan perilaku tersebut demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, untuk yang pertama, yang tidak sesuai adalah memilih teman hanya yang kaya saja. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman berdasarkan kekayaan. Dia kaya, dia miskin, dia pintar, dia bodoh atau tidak pintar. Tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, yang tidak sesuai lagi adalah tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Kemudian menyontek. Nah, ini tidak boleh ya, menyontek itu bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Kemudian berkelahi. Siswa dilarang berkelahi di sekolah ya, karena tidak sesuai dengan Pancasila juga. Kemudian tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Nah, itu contoh-contoh dari perilaku yang tidak sesuai di sekolah dengan sila-sila atau nilai-nilai Pancasila.
Untuk perilaku yang tidak sesuai di lingkungan rumah, yang pertama ada tidak melaksanakan ibadah sesuai agama, malas beribadah. Nah, itu tidak sesuai. Kemudian tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga. Bermalas-malasan, itu tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Membantah orang tua, itu tidak sesuai. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga dan berbohong, itu tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila yang ada di rumah. Nah, kemudian yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat ada. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah sesuai agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, itu tidak boleh di lingkungan masyarakat ya anak-anak. Jadi untuk yang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di sekolah, di rumah atau masyarakat itu jangan pernah ditiru atau dicontoh. Jangan pernah dilakukan karena itu akan merugikan diri kamu sendiri dan orang lain tentunya. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak mengerjakan LKS evaluasi subtema 1 di halaman 30, Romawi 1 atau pilihan ganda, dan evaluasi subtema 2 di halaman 71, Romawi 1 atau pilihan ganda saja. Ditulis atau disalin di buku tulis jawabannya saja, jangan difoto LKS-nya ya, biar Ustazah mudah untuk mengkoreksinya. Untuk kelas 5A silahkan dikirim ke Ustazah Zulfa. Untuk kelas 5B silahkan dikirim ke Ustazah Latifah. Terima kasih.